Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 1. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan tanggung jawab? Sebenarnya, tanggung jawab bisa memiliki dua arti. Yang pertama, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Dan yang kedua, tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut, coba kalian baca teks bacaan berikut ini. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Setelah memahami apa itu gagasan utama, sekarang ayo kita coba menyebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya dari bacaan wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab dan letaknya ada di awal paragraf. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab dan letaknya ada di akhir paragraf. Paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah tanggung jawab warga negara dan letaknya ada di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Letaknya ada di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab dan letaknya ada di awal paragraf. Dan yang terakhir, paragraf ke-6, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara dan letaknya ada di akhir paragraf. Nah, kalian telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. 5. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan.
Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh loh. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera adalah 1. Saling toleransi antar setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. 2. Saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. 3. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. 4. Membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. 5. Memperbaiki fasilitas umum agar pembangunannya menjadi aman dan nyaman. Dan yang terakhir, yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-teman di sekolah, pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kesejahteraan tidak akan terwujud jika masyarakat dan pemerintah tidak saling bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan itu. Contohnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pemerintah membantu menyiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan tugas masyarakat adalah bekerja untuk bisa memenuhi kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Tetap semangat dan rajin belajar ya!